Di dalam video ini akan saya update bagaimana kondisi farm saya setelah menggunakan root blower Golden Tech GT050 ya, selama kurang lebih 3 bulan. Apa masalahnya, terus apa kelebihannya, semua akan saya ulas di dalam video singkat ini ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, kolam-kolam di belakang rumah saya ini ya, yang kalian lihat ini saya rubah aerasinya ya, dari aerator rumahan ya, seperti Resun LP100, terus ada Yamaha LP100, Amara HB100, itu semuanya saya rubah dan saya ganti menjadi root blower Golden Tech GT050 dari PT Bumi Wirasta ya. Dan kalau mau lihat seperti apa review lengkap tentang root blower yang saya gunakan ini, sudah saya buat juga videonya, kalian bisa tonton ya. Kalian bisa cek linknya itu di sebelah kanan atas ini. Mesin root blower Golden Tech GT050 dari PT Bumi Wirasta ini sebenarnya sudah sampai ke lokasi saya ini kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu ya. Tapi untuk bulan pertama itu terdapat kendala ya, karena kan kebetulan yang saya pesan itu root blower Golden Tech GT050 yang 2 HP tapi menggunakan listrik rumahan 220 volt ya, satu pas. Dan ternyata tidak bagus ya, dinamonya cepat panas, terus RPM juga nggak bisa kita atur, konsumsi listriknya juga agak sedikit boros. Dan akhirnya ini dirubah dan diganti dinamo itu jadi dinamo 3 pas dengan kekuatan tetap 2 HP ya, atau 1500 watt. Dan karena sudah diganti jadi 3 pas, jadi saya butuh inverter ya, yang merubah arus 1 pas menjadi 3 pas. Nah, untuk kebutuhan mesin ini saya gunakan inverternya itu 1 tingkat di atas kekuatan mesin. Jadi saya gunakan inverter 3 HP di sini ya, atau 2200 watt. Nah, kendala yang saya temukan selama 3 bulan menggunakan root blower Golden Tech GT050 ini, itu kendalanya lebih ke aksesoris ya. Kalau dari segi mesin, root blowernya sama motor yang saya gunakan itu nggak ada kendala sama sekali selama 3 bulan ini ya. Salah satu contoh kendala dari aksesoris itu adalah inverter ya. Inverternya ini kemarin memang settingnya belum dapat, sehingga kalau arus dari PLN-nya itu naik turun, maka secara tidak langsung mesinnya akan drop ya, error ya. Jadi harus dihidupkan secara manual, tapi sekarang sudah aman ya, sudah diperbaiki. Nah, kendala aksesoris yang kedua itu untuk header. Kawan-kawan mungkin lihat di video saya sebelumnya itu, headernya itu menggunakan pipa PVC ya, yang 4 inci. Nah, ini saya tunjukin yang lama ya, yang ini dia terbuat dari pipa PVC, tapi ternyata ini banyak bocor ya jadinya ya, karena mungkin agak sedikit hangat atau panas ya, sehingga dia tidak tahan dan banyak rembesan angin ya, bocor lah kurang lebih. Dan kemudian itu saya ganti, saya tempahkan ya ke tukang besi menggunakan pipa 4 inci juga, yang tebalnya kurang lebih sekitar 0,5, ini agak tebal ya. Saya modifikasi seperti ini, saya ke tukang las ya, ke tukang besi ya. Dan setelah ini saya ganti, mudah-mudahan aman dan tidak panas ya. Pipanya ini juga nggak sepanas contohnya kita megang setrika ya, ini warm aja ya, hangat gitulah ya. Nah, untuk perawatan mesin selama saya menggunakan Golden Tech ini, saya masih mengganti oli itu 1 kali ya. Jadi memang di buku panduannya itu di bulan pertama setelah kita gunakan full nonstop 24 jam ya, itu di bulan pertama kita harus mengganti oli. Nah, olinya sudah saya ganti nih 1 kali ya. Terus setelah itu selama bulan berikutnya kita hanya memeriksa oli ya, cek oli lah. Jadi olinya kita tambah sedikit, atau kita pastikan oli itu dengan kaca inkubator olinya ini hanya setengah saja. Dan selama saya gunakan ini baru 1 kali ganti oli, terus setiap bulannya itu tidak ada mengganti oli lagi, karena di buku panduannya juga sekali 3 bulan baru kita ganti olinya. Jadi ini hanya nambah-nambah oli saja ya setiap bulannya. Nah, mesin yang saya gunakan ini tidak ada cadangan ya. Jadi mesin root blower Golden Tech GT050 yang kalian lihat ini terus hidup selama kurang lebih sekitar 3 bulan ya, non-stop. Setelah ini ganti dinamo, terus saya tebar benih, usia benihnya kurang lebih sekitar 2 bulan nih sekarang ya posisinya. Dan ini tidak pernah stop. Sekalipun contohnya mati lampu terus hidupin genset, kan dia tetap hidup ya.
Dan selama kurang lebih sekitar 90 hari penggunaan tanpa berhenti sama sekali, mesin ini justru tidak panas ya, tidak sepanas yang kita bayangkan ya. Jadi kalau misalnya saya bandingkan dengan mesin yang lama, kalau kalian punya mesin rumahan blower Resun LP100 kan itu kan agak panas ya, WAM ya. Jadi kalau saya banding-bandingkan masih lebih panas mesin Resun LP100 dibandingkan mesin ini ya. Padahal ini hidupnya itu 90 hari non-stop ya sampai saya buat video ini. Selain itu, semua pipa-pipa yang saya pasang juga tidak panas ya. Pipa utama yang dari root blower ke kolam yang 2 inci itu juga nggak panas. Pipa-pipa yang masuk ke kolam juga nggak panas. Jadi memang intinya root blower ini bekerja dengan baik ya. Jadi kan kalau biasanya kita menggunakan mesin besar itu biasanya kan pipanya panas ya. Jangankan mesin besar ya. Kita kalau menggunakan contohnya, kalau saya pernah menggunakan mesin rumahan seperti Jebo P130 atau Jebo P100 atau Resun LP200, itu biasanya kita temukan di selang yang mengarah dari mesin ke cabang aerasi itu biasanya kan dia menghitam ya, karena dia panas ya, seolah-olah terbakar ya. Memang nggak menghitam sekali, tapi kelihatan lah bahwa dia itu memang mesinnya panas gitu, semburan udaranya. Nah ini justru mesin root blower Golden Tech GT050 ini nggak ada panas sama sekali ya. Bahkan di pipa elbow yang menuju ke mesin juga itu nggak ada panas gitu. Yang panas itu hanya di header aja. Headernya juga nggak panas sekali ya. Dan masih bisa lebih panas LP200 ya dibandingkan header ini. Dan menurut saya itu sangat luar biasa ya. Nah pengalaman juga ya selama saya menggunakan root blower ini, pernah satu kali ya seketika salah satu kolam itu pipa yang saya sambungkan ke kolam itu lepas ya, pipa titik aerasinya ya. Padahal sudah dilem tapi dia terlepas. Dan dugaan saya memang kalau salah satu terlepas itu pasti akan mempengaruhi titik-titik aerasi yang lain ya di luar kolam. Jadi nggak akan berpengaruh karena kan satu mesin. Dan ternyata yang jadi bermasalah itu hanya satu kolam saja ya. Dan kolam-kolam yang lain itu titik aerasinya turun pun tidak gitu ya. Jadi itu menurut saya itu sangat luar biasa ya. Karena kalau saya menggunakan mesin biasanya kalau ada satu terjadi kebocoran pipa, maka secara otomatis titik-titik aerasi di kolam-kolam lain itu akan turun ya, kurang kekuatannya dibandingkan normal sebelum terlepas. Tapi yang ini yang saya rasakan, kalau misalnya bermasalah di satu kolam, justru kolam-kolam yang lain itu tidak ada kekurangan titik aerasi ya, tidak ada kekurangan semburannya itu tetap gitu. Dan itu salah satu kelebihan root blower Golden Tech GT050 ini yang saya rasakan ya. Nah untuk konsumsi listrik itu kan sebelum saya menggunakan root blower Golden Tech GT050 ini, di kolam belakang rumah saya ini tuh ada 18 kolam ya. Saya gunakan kurang lebih sekitar 14-15 mesin ya, dengan rata-rata itu 100 watt per mesin. Dan setelah saya gunakan root blower, ada beberapa mesin juga yang masih tetap hidup ya. Contohnya mesin di kolam lobster, terus di kolam anakan itu masih menggunakan aerator rumahan. Dan ditambah dengan root blower Golden Tech GT050 ini, biaya listrik yang saya keluarkan itu masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Belum ada perubahan yang signifikan ya, bahkan agak turun sedikit gitu ya. Tapi secara garis besar saya juga belum hitung secara bagus ya. Nanti akan saya buatkan simulasinya lah. Tapi dari tagihan bulanan itu sepertinya tidak ada perubahan yang sama sekali, istilahnya semakin mahal gitu karena memakai Golden Tech ya. Enggak ya, sama aja seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Saya rasa salah satu faktor kenapa biaya listriknya jadi hemat, karena mungkin ini saya masih menggunakan mesin root blower ini kan belum terlalu maksimal ya. Jadi saya masih bermain di 35 Hz sampai 43 paling tinggi ya. Kalau di atas itu masuk ke 50 Hz ya maksimal, itu semburannya terlalu kencang. Jadi memang ada beberapa kolam yang ikannya juga masih kecil ya. Jadi memang saya batasin di maksimal di 42 lah gitu ya. Dan tentunya ini juga berpengaruh besar terhadap konsumsi listrik ya. Jadi lebih hemat dibandingkan kita menggunakan maksimal ya. Putaran dinamonya jadinya lebih kencang sehingga arus listriknya juga jadinya lebih banyak ya. Nah untuk pertumbuhan ikan, ini ada beberapa kolam saya memang yang sudah besar-besar ikannya ya. Bekas sortiran dari periode sebelumnya itu, jalan 3 bulan harusnya dia itu di 300 gram ya. Kalau ini saya lihat sudah ada yang sampai 500 bahkan 600 gram ya. Memang rencananya saya mau panennya itu di 500 gram setelah menggunakan Golden Tech GT050 ini.
Harusnya dalam minggu ini saya sudah harus panen itu 4 kolam ya dari belakang rumah ini. Dan karena kolam sortiran saya di kolam beton itu bocor, terus saya harus tambah lagi dan cat ulang dengan no drop ya, serta menempel yang mana yang bocor. Nah nanti ini kalau sudah kering, nanti akan rencana dijadikan tempat sortir ya. Jadi saya akan sortir ikan-ikan ini, keluarkan ikan-ikan yang di atas 500 gram atau 400 gram, terus sisanya itu akan dibesarkan kembali. Karena target saya dengan menggunakan mesin berkualitas seperti ini, saya harusnya bisa panen di lebih besar ikannya ya. Jadi lebih gampang jualnya ya. Kalau ikan nila ini kan semakin besar akan semakin mahal. Terus kawan-kawan yang berminat juga banyak sekali ini ya, untuk kolam pancing, untuk makanan rumahan. Rata-rata kalau ikan besar itu memang favorit ya untuk di pasaran ya. Nah jadi kesimpulannya, selama 3 bulan saya menggunakan Root Blower Golden Tech GT050 ini non-stop ya. Tidak ada berhenti sama sekali. Dan tidak ada masalah juga. Yang masalah itu juga masalah yang kecil-kecil lah ya, yang bisa dikatakan aksesoris, dan itu bisa diatasi ya. Dan saya simpulkan bahwa memang membeli mesin pabrikan sekalipun lebih mahal ya, seperti Golden Tech GT050 ini kan 20 jutaan ya harganya ya, dibandingkan dengan Supercharge contohnya yang 2SP yang posisi yang sama, itu paling 11-13 jutaan itu sudah dapat inverter ya. Jadi bisa dikatakan hampir 2 kali lipat dibandingkan Supercharge ya. Supercharge ini kan hasil modifikasi dari mesin mobil digabungin sama dinamo sehingga seperti root blower mengeluarkan oksigen ya. Dan kalau saya banding-bandingin dia dari suara, dari kekuatan mesin, dari awet, dari hal-hal lain lah, memang harga tidak akan berbohong ya. Jadi harga yang bagus tentunya kualitasnya akan lebih bagus gitu ya. Dan itu semuanya saya rasakan sendiri dan tidak dibuat-buat ya. Apa yang saya sampaikan ini juga tidak ada direkayasa sama sekali ya. Apa yang saya rasakan ya itu yang saya buat ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian itu belum cukup uang untuk membeli root blower atau upgrade ke root blower sebesar ini, ya saran saya itu bagus dikumpul aja uangnya dulu. Nanti kalau udah cukup dibeli sekaligus yang bagus ya. Karena lebih baik kita menggunakan mesin yang memang diciptakan untuk air atau fungsinya itu memang sudah kompatibel dengan apa yang kita gunakan ya, dan sudah diuji oleh pabrikan. Dan menurut saya itu jauh lebih aman dibandingkan kita memilih barang lain yang contohnya ya lebih murah ya. Tapi kan tentunya resikonya akan semakin besar nanti kalau terjadi apa-apa ya. Ujung-ujungnya nanti akan jauh lebih hemat juga root blowernya ya, dengan penggunaan yang jangka panjang ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya juga mau nyampaikan bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya. Dan kalau adanya kalian mau berlangganan di channel ini, kalian tinggal tekan tombol join ya. Jadi ada 3 member di channel kita ini, ada member teman Bang Gulo, sahabat Bang Gulo, dan rekan bisnis Bang Gulo. Itu semuanya ada fasilitas yang saya tawarkan ya, baik itu konsultasi via WA juga ada. Jadi kalian bisa cocokin dengan kemampuan kalian ya, supaya ada teman kalian dalam hal membudidayakan ikan kalian di rumah kalian masing-masing. Jadi bisa sharing konsultasi lah ya, tentang permasalahan yang kalian alami di kolam kalian masing-masing. Dan kalau kawan-kawan misalnya membutuhkan root blower Golden Tech GT050 seperti ini, atau jenis aerator lain yang pabrikan ya, yang memang betul-betul diciptakan untuk kolam dan air, jadi saran saya itu kalian bisa cek di PT Bumi Wirasta ya, di online shopnya banyak, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain ya. Atau juga bisa DM saya di Instagram ya, harganya pasti sama ya. Baiklah kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat, bye-bye.